Assalamualaikum Ibu Cahyani. Waalaikumsalam Rika. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya. Oke, begini ya Bu, hari ini saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran matematika di kelas 9 nanti ya Bu. Nah di sini sebelum kita akan lanjut ke observasi di kelas, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu Cahyani. Untuk pembelajaran sebentar nanti, apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai? Pembelajaran yang akan saya laksanakan sebentar ini materinya adalah akar persamaan kuadrat dengan metode rumus ABC dan juga menentukan diskriminan. Jadi untuk materi itu tujuan pembelajarannya yang pertama tentu peserta didik mampu memahami apa itu akar dari suatu persamaan kuadrat, kemudian bagaimana konsep dari rumus ABC itu sendiri sehingga nanti mereka mampu menentukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC, kemudian juga memahami konsep diskriminan sehingga bisa menentukan nilai diskriminan dan juga jenis-jenis dari akar persamaan kuadrat. Baik, berarti itu tujuan pembelajarannya ya Bu. Nah, itu menurut saya itu materi yang cukup menarik, yang sangat menarik. Lalu bagaimana dengan area pengembangannya Bu? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu menciptakan budaya positif di dalam kelas dan juga kompetensi sosial emosional sehingga mampu menciptakan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar dengan nyaman. Baik, jika demikian apa strategi yang akan Ibu terapkan dalam pelajaran nanti? Oh iya baik Bu, jadi strategi yang saya gunakan di sini pertama saya mulai dengan mempersiapkan kondisi kelas dan juga peserta didik dan sesuai dengan RPP, dan saya juga membentuk kelompok belajar sehingga nanti dapat menciptakan kolaborasi antar murid. Oke, baik. Nah, di sini sebelum kita akhiri, kira-kira dari diskusi hari ini apa yang Ibu Cahyani dapatkan? Ya, dengan kegiatan hari ini saya bisa mulai merancang dan mempersiapkan proses pembelajaran nanti dengan matang sebelum saya mulai mengajar di dalam kelas. Baik. Nah, oke baiklah, terima kasih Ibu Cahyani sudah bersedia untuk kita diskusi hari ini ya. Dan setelah ini kita akan langsung untuk observasi di kelas. Ya, baik Bu. Oke, sampai ketemu di kelas nanti ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana keadaan kalian? Kabar kalian pagi ini? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu mau tanya sudah siap belajar atau belum? Sudah. Oke, sudah ya. Berarti kalau sudah siap belajar, sebentar pada saat proses pembelajaran berlangsung, kesepakatan kelas yang sudah kita buat, yaitu tidak boleh ribut dalam kelas, kemudian tidak mengganggu satu sama lain, tidak keluar masuk saat proses pembelajaran berlangsung, tolong diterapkan. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum mulai Ibu ambil absen dulu ya. Absal, Afidan. Pertemuan kita pada pagi hari ini itu materinya tentang akar persamaan kuadrat dengan menggunakan metode rumus ABC dan juga diskriminan. Sebelum Ibu langsung kasih materinya, kita flashback ingat kembali materi pada pertemuan lalu yang sudah pernah Ibu ajarkan, yaitu cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode apa? Metode memfaktorkan. Absal, bagaimana caranya Absal menentukan nilai A dari suatu persamaan kuadrat? Nilai A dilihat dari angka yang ada di depan variabel X kuadrat. Kemarin sudah dengan metode memfaktorkan, sekarang Ibu kasih dengan metode rumus ABC. Oke, perhatikan biar sebentar nanti tujuan pembelajaran kita di akhir kalian bisa paham seperti apa itu rumus ABC, kemudian bagaimana cara
kita mendapatkan akar atau solusi dari suatu persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat seperti yang sudah kita ketahui bersama, AX kuadrat sama tambah BX ditambah C sama dengan 0. Jikalau kita mau mencari akar persamaan kuadrat menggunakan metode rumus ABC, maka akar X1 dan X2 ini bisa diperoleh dengan rumus negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Dari persamaan yang ada di atas, berapa nilai A? 1. Oke. Nilai B? Oke, 7. Di depan variabel X. Kemudian nilai C? Ya, pintar. Di sini kita mau cari akar-akarnya. Akarnya itu ada yang akar X1, X2, akarnya kan ada 2. Entah itu dia akarnya sama ataupun akarnya berbeda. Jadi di sini maksud dari plus minus ini artinya di sini kita mau cari X1 dan X2. X1 kalian pakai plus penjumlahan, kemudian X2-nya kita pakai pengurangan. Jadi X1-nya dapat negatif 1. Oke, sekarang X2. Jadi akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 7X tambah 6 adalah X1-nya kita peroleh negatif 1, X2-nya negatif 6. Coba cocokkan dengan jawaban kalian saat menggunakan metode memfaktorkan. Sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Jadi sama saja. Kita dapat akar atau solusi dari persamaan itu adalah negatif 1 dan negatif 6. Intinya dari suatu persamaan itu harus tahu dulu berapa nilai A, berapa nilai B dan C, baru kasih masuk dia di dalam rumus. Kalian perhatikan di dalam rumus ABC, di bawah tanda akar ini ada B kuadrat dikurang 4AC. B kuadrat dikurang 4AC ini merupakan rumus yang nanti bisa digunakan untuk menentukan nilai diskriminan dari suatu persamaan kuadrat sekaligus menentukan persamaan kuadrat ini dia akarnya masuk jenis akar apa. Jadi ada 3 jenis akar berdasarkan nilai diskriminan. Kelompok 3, oke sudah. Kalau semuanya paham, mulai dari penjelasan rumus ABC, bagaimana cara kita menggunakan rumus ABC dan juga menentukan nilai diskriminan sekaligus jenis-jenis akar. Berarti sekarang Ibu bagi tugas. Tugasnya per kelompok. Jadi dikerjakan, diselesaikan dengan diskusi. Bisa? Sebelum LKPD ini Ibu bagi pertanyaan sekali lagi. Materi yang tadi sudah Ibu sampaikan, mulai dari rumus ABC sampai kita menentukan jenis-jenis akar tadi, bisa dipahami tidak? Bisa. Kalau bisa berarti sebentar LKPD-nya boleh dikerjakannya secara kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi, didiskusikan kira-kira bagaimana penyelesaian dari masalah yang ada di dalam LKPD ini. Ya. LKPD itu kan lembar kerja peserta didik. Jadi jawabannya langsung dikerjakan atau ditulis saja di dalam LKPD yang ada. Dari persamaan yang ada di situ, kalian tentukan akar-akar persamaan menggunakan metode rumus ABC, sekaligus langsung tentukan nilai diskriminan dari persamaan yang ada, dan dia masuk dalam jenis akarnya jenis apa. Apakah dia masuk ke dalam akar yang berbeda, ataukah kembar, ataukah imajiner. Jadi satu buah persamaan itu langsung kerjakan sekaligus. Tentukan dulu akarnya menggunakan rumus ABC, kemudian tentukan nilai diskriminan, dan yang terakhir jenis akarnya. Selamat bekerja. Perwakilan dari kelompok masing-masing untuk
mempresentasikan hasil diskusinya. Udah, Ibu jelaskan sekali lagi bahwa untuk maju presentasi ini yang pertama 3 orang dulu, perwakilan dari masing-masing kelompok. Jadi satu kelompok 1 orang. Maju silahkan, 3-3-nya silahkan tulis hasil diskusinya. Di depan. Untuk persamaan kuadrat, 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Kita diminta menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan metode rumus ABC sekaligus menentukan nilai diskriminan dan jenis akar. Langkah yang pertama, kita harus tentukan dulu nilai A, B, dan C. Jadi karena di sini mintanya negatif B pada rumus, tinggal kalian periksa kembali nilai B yang tadi sudah kalian peroleh. B-nya 7, maka ditulis negatif tuh 7 karena di rumusnya adalah negatif. Plus, oke. Itu hasil presentasi dari masing-masing kelompok. Sebelum kita akhiri, kita buat kesimpulan dulu untuk materi pertemuan kita hari ini tentang akar persamaan kuadrat menggunakan metode rumus ABC dan juga cara menentukan diskriminan dari suatu persamaan kuadrat. Kira-kira coba siapa yang bisa bantu Ibu memberikan kesimpulan untuk materi kita pada pagi hari ini? Cara menentukan akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Rumusnya apa? Dan minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Oke. Jadi melalui pembelajaran hari ini bisa diketahui cara menentukan akar persamaan kuadrat menggunakan metode rumus ABC. Kemudian apalagi? Jadi kita bisa mengetahui cara mencari akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC, juga menentukan nilai diskriminan dari suatu persamaan kuadrat. Nilai diskriminan itu membantu kita menentukan jenis dari persamaan kuadrat itu. Apakah akarnya ini dia ada 2 dan berbeda? Jikalau nilai diskriminannya dia lebih dari 0, kemudian kalau diskriminannya dia sama dengan 0, maka jenis akarnya adalah kembar. Kalau nilai diskriminannya dia kurang dari 0, maka jenis akarnya adalah imajiner. Oke, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin bertanya bagaimana perasaan kalian setelah belajar materi akar persamaan kuadrat dengan metode rumus ABC pada pagi hari ini? Oke, terima kasih. Kemudian materi kita pada pertemuan selanjutnya masih tetap persamaan kuadrat. Mencari akar persamaan kuadrat ada 3 metode. Ada memfaktorkan, rumus ABC sudah, berarti tinggal 1 menyempurnakan dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, 2 metode sudah, berarti metode yang terakhir kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum Ibu akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Cahyani. Waalaikumsalam Bu Ika. Ya Bu Cahyani, dalam diskusi kita setelah kegiatan observasi kemarin ya, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu Cahyani lakukan kemarin. Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan pembelajaran yang Ibu Cahyani lakukan. Oh iya Bu. Nah, di sini yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Cahyani selama pelaksanaan observasi kelas berlangsung?
Rasanya sedikit tegang ya, tapi alhamdulillah bisa saya atasi. Luar biasa sekali ya Ibu. Alhamdulillah. Eh, Bisa diceritakan kembali area pengembangan serta langkah kemudian strategi yang digunakan kemarin saat di kelas? Oh iya Bu, area pengembangan yang ingin saya capai yaitu menerapkan budaya positif di kelas dan juga kompetensi sosial emosional sehingga dapat mewujudkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid itu belajar dengan nyaman. Hal ini saya lakukan dengan strategi mempersiapkan lingkungan kondisi kelas dan juga peserta didik sesuai RPL. Kemudian saya juga menerapkan diskusi kelompok. Tujuannya supaya mewujudkan atau menciptakan kolaborasi antar murid. Luar biasa sekali. Lalu menurut Ibu Cahyani selama observasi kemarin, pembelajaran kemarin, apakah area pengembangan serta strategi yang diterapkan, apakah itu berjalan dengan baik? Oke Bu, menurut saya sih sudah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih ada kekurangannya ya. Jadi menurut Ibu Cahyani mungkin meskipun masih ada sedikit kekurangan. Jika demikian, apa kira-kira yang menjadi kendala bagi Ibu? Kendala saya ada beberapa murid yang terlihat masih pasif. Mereka tidak mau bergabung dalam diskusi kelompok itu. Sehingga ke depan nanti saya akan mencoba untuk merubah formasi kelompok sehingga atau sesuai dengan asesmen diagnostik yang saya lakukan. Wah, luar biasa sekali. Baik, berarti itu menjadi rencana Ibu ke depan ya, akan mencoba merubah formasi kelompok sesuai dengan asesmen diagnostik yang akan Ibu lakukan. Nah, kira-kira rencana itu akan Ibu realisasikan kapan? Saya rencananya di pertemuan minggu berikutnya ya. Baik. Jika demikian, kira-kira untuk supaya rencana Ibu Cahyani dapat berjalan dengan baik, kira-kira Ibu Cahyani membutuhkan dukungan dari siapa? Ya tentunya supaya rencana itu berjalan dengan baik, dukungan dari atasan juga perlu, dari rekan teman-teman atau rekan sejawat juga perlu, kemudian dari murid-murid dan saya pribadi juga memang itu sangat diperlukan untuk mencapai tujuan saya. Berarti memang Ibu membutuhkan ya dukungan penuh dari semua warga sekolah, termasuk sekolah dalam hal ini sebagai selaku pimpinan sekolah gitu. Rekan guru tentunya dan yang pasti kondisi murid di dalam kelas gitu ya. Baik Ibu, seperti itu semoga apa yang Ibu Cahyani rencanakan dapat berjalan dengan baik sehingga proses pembelajaran menjadi lebih maksimal ya Bu. Baik Ibu Cahyani, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk waktu diskusi kita hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.